Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur di Madopai Brado di suasana sore hari ini ya. Kita ketemu lagi di tepatnya 3 Maret ya 2024 bertepatan juga dengan 3 Ramadan ya 1446 benar Ustaz ya? Benar. Pak, mana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Bil khair. Iya, begoyor Mece. Begoyer baik. Iya, yang pasti dulur di suasana sore hari ini kita bertemu lagi dalam acara Hikmah Ramadan ya. Dan selama bulan suci Ramadan kita tentunya akan ada dalam acara Hikmah Ramadan dari jam 17 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Jadi dulur kaget diaturi baik untuk bisa bergabung bertanya dengan Ustadz ya tentang tema ataupun juga bahasan yang pengen ditanya ke ya. Yang pasti bersama RRI Ramadan RRI Berkah untuk Negeri. Nah, kira-kira tema apa sih yang bakal dibahas bareng Ustadznya? Kita bakal membahas tema tentang iman akidah. Nah, pepatah bijak atau tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kita nak kenal dulu karena Ustadz ini katanya sampai sebulan ini sudah lah dicakte. Akan dicakte gitu. Lah dicakte oleh pengumpat Palembang tak boleh pergi ke mana. Iya, kan? Kapan nak berbuka mangga sini dulu. Mangga sini dulu. Acara kita katanya acara dialog hikmah Ramadan. Nah, ada Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Kita membahas tentang iman akidah. Nah, mungkin sebelum dulu kaget bertanya, mungkin ada yang nak dipapar ke dia tuh Ustadz. Oh iya, makasih Cik Gaya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyil amin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli ila yaumil akhir ila akhir ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Para pemirsa, para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 4, kaum muslimin muslimat yang senantiasa insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Cek Gaya, penyiar kita, presenter kita, host kita pada petang hari ini. Anten-anten nunggu buka puasa sebelum kita menanti beduk dari Masjid Agung Palembang. Kita mendengarkan dulu Hikmah Ramadan. KG akan ada dialog juga tanya jawab bagi dulur-dulur para jamaah sekalian yang akan berdiskusi terkait tema kita ataupun juga di luar tema kita pada petang hari ini. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala petang ini kita dapat kembali bermuajahah dalam rangka mendengarkan dan berdiskusi terkait dengan tema kita pada hari ini Senin tanggal 3 Maret 2025 Miladiah bertepatan dengan 3 Ramadan 1446 Hijriah dengan tema iman atau akidah. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, anak cucu keturunan beliau hingga akhir zaman kelak, dan semoga dengan kita membaca salawat kepada beliau kita pacak jadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Jadi Cik Gaya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu riwayat dikatakan ketika beliau lagi ngisi cawisan biasa kita ngisi kajian dengan para sahabat-sahabatnya di masjid, ada wong asing Cik Gaya, bajunya putih galau, wongnya belagak besar tinggi, badannya bagus, rambutnya bersisir dengan rapi, wangi semerbak wong itu datang Cik Gaya. Lanang wong Cik Gaya. Jadi dia marak dengan Nabi Cik Gaya, dikisahkan beliau langsung duduk, sudah ngucap salam dengan sahabat, langsung duduk depan Nabi dan sangat dekat dengan Nabi Cik Gaya. Bahkan dalam riwayat itu dikisahkan dikatakan jengku jong Palembang lutut dengkul ya. Dengkulnya wong tadi nih yang baju putih tadi nih nempel ke dengkulnya Nabi berdua, jadi saking dekatnya parak nian. Nah berarti ini nih ada sesuatu yang dia omong gitu, memang sesuatu yang sangat sakral ada yang spesialnya spesial bukan sapisial jangan nah jadi
uang ini tadi tidak kenal dengan sahabat. Sahabat nih sila itu basic-basic kiri kanan cek gaya. Sapu budak itu, sapu budak itu ya. Tapi tidak katik dia ngomong budak tu cek gaya, bang Palembang budak. Kita ini budak. Dianggap lain budak hamba saya. Nah, jadi akhirnya budak ini uang ini tadi cek gaya dia tadi cak seolah-olah ngetes ado, cak seolah-olah bertanya ado dengan Nabi, cak seolah-olah tak tahu, cak seolah ngetes ado. Jadi dia bertanya. Dalam pacak lah kita ini nyingok daging ini tu dah. Iyo dari ringgut akhirnya kata orang ini tadi, ya Muhammad, dia nanyo apa dia iman, apa dia Islam, apa dia ihsan, dan terakhir dia tutup dengan apa dia hari kiamat. Nah, akhirnya Nabi jawab dengan benar. Apa dia iman? Dia jawab Nabi, iman itu ada 6 kata Nabi. Nah, dia nyanyi Islam, apa dia Islam? Islam 5 kata Nabi, dijabarkan Nabi kan. Nah, apa dia ihsan? Ihsan itu Nabi kalau kamu merasa ibadat tu nyingok Tuhan atau kamu merasa dijingok oleh Tuhan, itulah ihsan ya Nabi. Nah, sudah itu apa dia tentang kiamat itu Nabi hari akhir tanda-tandanya ini dijelaskan Nabi. Nah, akhirnya setelah singkat cerita uang ini tadi balik je kaya. Balik. Sahabat ni lah kosak-kosok sudah. Ini ni wong Madinah bukan, wong Arab bukan, katanya kita tak pernah terjengok rai budak ini datang ke sini. Akhirnya bertanyalah sahabat meradikan diri ke Nabi. Ya Rasulullah, siapa budak datang tadi ni? Jika tahu ini. Sahabat tadi. Uji Nabi, kamu tahu tak siapa yang datang tadi ni? Tak tahu itu sahabat. Itu sahabat caknya budak ni ngetes, cak ngetes adoh. Sudah itu cak memang nak nanya nian ado nian juga. Tapi dia ni 4 mata dengan kau. Ya Rasulullah, kata sahabat. Kata Nabi, ketahuilah itulah malaikat Jibril alaihissalam. Dia nyerupa wujud manusia, nyerupa wujud lanang. Dia datang kepada aku dengan 2 niat. Pertama dia nak silaturahmi, kata Nabi. Yang kedua dia itu sebetulnya dia tu nak nunjuk tahu kamu akan suatu ilmu. Nah, tapi karena ada aku, Nabi dia seolah-olah menjadikan aku bahan untuk bertanya, tempat untuk bertanya, sehingga kamu akan tahu apa dia yang bakal aku jelaskan. Dia masuk pertanyaannya tadi. Jadi kata Nabi pada hakikatnya dia itu audiens itu kamu. Tapi karena ada aku ini jadi perantaranya tadi penanya tadi. Nah, itulah dalam agama kita Islam dikenal sebutan arkanuddin atau rukunnya agama cik gaya. Ada 3 rukun iman, ada 6 item, rukun Islam ada 5 item, dan rukun ihsan ada 3 item. Nah, hari ini cik gaya yang nak kita bahas yaitu tentang iman atau akidah. Nah, ini tentang garis besarnya dulu. Adapun tentang yang item 66 itu kaget kita bahas besok sikok-sikok secara rinci ya. Nah, jadi iman atau akidah galak ngomong cek, oi sanu tu kajong galak tak ada kuat iman itu galak Jadilah kau orang yang beriman. Kan itu kan. Nah, jadi jika tuwong sudah itu jika tuwong dia ni apa dia akidah dan akidah Islam yang baik dan benar yang bukan kira-kira. Nah, itu Nah, jadi iman sama akidah. Nah, baik. Cek Gaya kita akan bahas dulu pertama apa dia iman itu sendiri. Iman itu berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa atau secara lugawi, iman itu artinya membenarkan. Nah, kalau bahasa kita galak jika tong jadi kalau orang salah dibenar ke? Bukan bung salah dibenar ke. Terus? Kacau itu. Salah dibenar ke. Ya maksudnya biar dia logos. Iya, jadi membenarkan arti bukan kalau membenarkan kesalahannya bukan. Kalau ini salah, kalau arti kalau dia salah, salah diarahkan ke yang benar dah. Iya, bukan membenarkan yang salah dah. Benar. Sebenarnya kita tuh bahasanya iya, titik komanya penting itu. Memang. Iya. Lain arti jadinya. Lain arti. Nah, iman itu secara bahasa atau secara lugawi membenarkan cek gaya. Nah, galak jika uang tuh apa nama itu galak apa nama itu misal cek gaya nak pergi ke pasar dah Nah, jiong apa dia cek gaya nanya dengan uang di rumah misalnya dengan anak sama laki. Apa dia ya misal sama nang misal yang nak dibeli ke pasar. Ai, mah aku ni ngamin ke bae. Nah, berarti aku ni membenarkan baik. Nah, segala kamu kata serah apa dia nak dibeli tadi. Jadi iman sama amin itu beda tipis, tapi secara bahasa artinya membenarkan, mengiyakan artinya, menyeskan. Nah, adapun secara istilah atau secara maknawi, cik gaya, atau secara terminologi, dah. Cacat pakai bahasa ilmiah dikit aku, dah. Terminologi. Cara dosen IAIN dah. Artinya membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah dan ngawi dengan segala anggota badan dalam bentuk amalan. Nah, kalau bahasa Arabnya cak ini cak kaya. Iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalum bil arkan. Jadi iman itu disebut dengan lidah, dengan mulut. Bahwasanya kita beriman. Kita beriman kepada Allah dan Rasul dan lain-lain. Nah, yang kedua wa tasdiqum bil qalbi, dibenarkan dengan hati. Bahwasanya
mulut memang iyo, hati memang iyo. Memang kami yakin seyakin-yakinnya bahwasanya. Jadi bukan cuma yang terlapas di mulut baik. Bukan. Nah, yang galak di lagu itu lain di mulut, lain di hati. Iya. Ya, itu yang tidak beriman tuh ya kayak. Lain di mulut, lain di iya. hati tadi. Dia bak imron dia nyo. Terus Nah, lalu yang ketiga wa malum bil arkan, dia diamalkan di dalam Diamalkan. kehidupan sehari-hari. Jadi pertama, kita sudah ngaku dengan mulut asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita ngaku Allah sebagai Tuhan, sebagai yang esa. Nah, lalu yang kedua kita benarkan dengan hati. Kita tidak boleh mendewa-dewakan dalam kata niatan kita untuk mendewa-dewakan sesuatu selain Allah. Selain Allah. Apapun itu, ya. Nah, yang ketiga digawikan apa ya? Tadi dalam bentuk ibadat ya. kepada Allah yang dia masuk dalam rukun Islam, ya. Juga dalam bentuk muamalat kepada sesama manusia. Ngamal sama manusia. Ya, caknya ada yang berdering cak. Caknya lah sudah ada yang nak gabung. Kita Iya, terima dulu. coba Halo, kita terima assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Egen nih. Betul. Diatur lagi Cik Egen nak bertanya dengan Ustaz. Ustaz apa nih? Ini Ustaz Iwan. Ya. Yo. Pacak galau katanya. Pacak galau. Pacak galau jadi penyiar pacak, jadi ustaz pacak. Ustaz Setiawan ini. jadi paket komplit. Complicated Ustaz kita ini muda. Ilmunya ada, ya dah segalanya ada. Nak sharingnya, Cakwan. Iya, laju. Cak mana, Cek? Oke, aku nak sharing. Aku ini kan tunanetra kan. Oh iya, Lapor nanya mengalami penyakit ini kan. Ya. Dari kecilnya dari lain kan. Dari segala dari bayi lah. Dari kecil ya. Dari kecilnya berarti disabilitasnya, Cek. Iya. Jadi aku nak nanya nih mengenai sholat Jumat. Sholat Jumat. Ya. Karena aku nih dah baca nak masjid. Bagaimana lah hukumnya? Mana hukumnya? Beberapa orang yang aku tanya kan, katanya dia boleh dijadikan sholat zuhur. Digantikan sholat zuhur. Maksudnya kan, ketika mampu tadi ke masjid tadi kan, Iya. ngikut orang normal juga kan. Tak kurang mampu kan, yang ngikut orang normal itu kan, Ya. masih jauh kan. Nah, di mana lah kira-kira? Mak mano ininya ya? Dari tanggapan Cik Wan. Ya. Oke. Ya. Oke. Lah nangkap lah pertanyaan ini. Sudah, Iya, iya, bisa ditangkap, siap, bisa siap. ditangkap. Terima kasih ya Cik. Yo, Ya, payo. sama-sama. Pak Ustaz. Siap. Iya, Ustaz Cik Wan nih. Iya. Cik Gaya. Yo. Cuma aku nak titip pesan dengan Cik Wan sih kok. Agak di rupiah dikit penyiar itu. Disuruh iya. Iya, lah penyiar itu. Penyiar itu lah agak-agak oleng. Iya. Itu lah ya. Payo. Iya. Selamat buka tak? Yo, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz Cik Wan ini, lalu tahu dia dengan Ustaz Cik Wan. Pertanyaannya itu tadi Cik Wan bahwa si apa nih Cik Erin ini? Cik Erin namanya. Ya, Cik Erin yang ada di Banyuasin ya. Banyuasin Ini, beliau nih. Banyuasin. Ini penyandang disabilitas. Ya, Nah, dia terkait dengan sholat tunanetra. Jumat. Itu cak mana kira-kira katanya? Jadi sholat Jumat itu sebenarnya jangankan yang disabilitas, Cek. Yang kita normal ini baik ada rukun dan syarat tertentu. Artinya misalnya wong itu dia tidak mukim di suatu daerah, maka itu sebenarnya tidak kata kewajiban bagi dia untuk sholat Jumat, Oke. untuk sholat zuhur. Misal contoh wong yang dia dia Dalam perjalanan atau seperti apa? dalam perjalanan juga termasuk musafir. Contohnya ini Cek, yang dalam perjalanan apa? Wong yang dia begawe, dia itu tidak ada domisili sana, tidak tinggal sana. Iya. Anak bininya tidak sana, keluarganya tidak sana. Dia begawe cuman dalam situasi tertentu dan dia masih pacak balik. Nah itu dalam kata para ulama, dia tidak mukim, dia tidak ada kewajiban untuk mendirikan pelaksanaan sholat Jumat. Tapi kalau untuk sholat lima waktu kita ini dalam kondisi apapun dan dimanapun tetap. Nah adapun untuk kondisi Cik Erin tadi, sebenarnya yang pertama harus ditinjau itu adalah situasi dan kondisi dulu. Situasi kondisi Cik Erin. Pertama misal kondisi tempat tinggal, kalau dia daerah pedesaan kan biasanya untuk menjangkau ke masjid itu tidak semudah yang kita di kota, Cik. Di kota. Nah, soalnya Cik itu kan kalau pergi di Banyuasin tadi. Nah, itu artinya jangkauan dia untuk ke masjid. Masjid tadi. Nah, yang kedua juga
tentu namanya kita sebagai penyandang disabilitas tunanetra itu juga harus ada pendamping kan, Ya. harus ada wong yang memang Yang bisa mendampingi kita, ya. untuk bukan hanya untuk nganter jemput tapi dalam hal ibadahnya itu juga kan. Ibadah. Namanya itu kan beribadah itu kan bukannya semenit 2 menit atau 5 menit Iya, kan, iya. pacak sejaman lebih. Nah itu yang pertimbangannya yang kedua. Nah lalu Artinya ada wong yang dampingi yang juga memang barengan sholat Jumat. iya, gitu kan. ada yang aku tuh pernah jenguk juga kulo tuh kalau di SLB yang daerah sana tuh dia berombongan jadi memang ada kok yang dia memang dia tidak disabilitas yang cak gitu, dia tidak disabilitas, dia nonton dan ngerewangi kawan-kawan yang disabilitas Kawan-kawan itu. disabilitas, Jadi dikerahkan itu nah. Oke, Nah itu yang bagus tuh nah. Nah kalau misalnya kondisinya cak itu terpenuhi situasi kondisi atau juga situasi kondisi lain misalnya misalnya kondisi jalan yang buruk dan lain sebagainya. Iya, yang tidak Nah, memungkinkan tidak lah memungkinkan lah untuk dia nak keluar nak sembahyang Jumat ke masjid tadi, maka diganti sholat zuhur memang benar, diganti dengan sholat zuhur. Jangankan yang tidak pacak sholat Jumat karena sakit atau disabilitas, yang normal pun baik, yang memang dia biasa aja gitu. Kalau dia kondisinya tidak memenuhi kriteria item sebagai apa wong yang mukim dan sebagai jemaah Jumat, dia juga tidak ada kewajiban, bahkan tapi dia diwajibkan tetap untuk sembahyang zuhur. Sholat Itu. zuhur, oke. Tapi kalau saran kulo sembahyang zuhur baik di rumah tidak apa-apa selagi kondisi situasinya memang belum memungkinkan untuk sholat Jumat kan itu kan. Iya, kalaupun misalnya memang ada, ya apa salahnya dengan adanya uang yang bisa ini. Iya, Nah, oke, kita terima lagi Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Akbar. Wow, Sehat alhamdulillah sehat. Gantau Bayu. Dia tuh ya pun ditanya ke. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Cek Akbar. Aku ini nak bertanya di luar tema. Iya. Ya Tori. Pak Ustaz. Ya Tori. Mandi wajib makan sahur. Mandi wajib? Mana Cek Akbar? Wajib makan sahur. Mandi wajib makan sahur? Mandi wajib makan sahur? Belum mandi wajib. Oh, belum mandi wajib, tapi makan sahur. Iya. Apa hukumnya? Kedua nih makan semut. Temakan semut. Iya kan kita kalau di gulo apa. Oh iya. Ada semut. Kita makan. Iya. Itu apa? Apa hukumnya? Apa hukumnya misalnya ya? Sudah ketiga tuh itu kan tayo mato, cek sudah ngambil wudhu kita tuh obat tuh nggak masih tayo mato ada tayo mato. Tayo mato kan? Iya. Ambil wudhu pas ambil wudhu Ya sudah ambil wudhu apa wudhunya batal apa tidak itu baik. Nah itu baik Pak Ustaz. Atas jawabannya aku ucap terima kasih ya. Yo, sama-sama aja. Itu aku ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini tadi Cik Akbar di Rantau Bayur. Ini pertanyaannya ada 3. Iya. Jadi pertanyaannya ada 3 tadi mengenai mandi wajib. Nah, jadi mandi wajib ini dia belum mandi wajib, tapi dia sahur Cik itu. Nah, ini sudah makan sahur. Sudah makan sahur. Oh, dia lah mandi wajib, Cik? Belum mandi wajib. Belum mandi wajib. Belum mandi wajib. Masih junub kondisinya. Masih junub. Dia ini makan sahur. Itu mana hukumnya Cik itu? Nah. Tidak katik masalah. Yang penting dia apa namanya itu di sholat anunya dia sudah suci di sholat subuhnya. Iya. Oh, jadi artinya ketika makan sahur tidak katik masalah ya. Iya, karena dia tidak katik item yang terkait antara apa namanya itu kondisi junub dengan apa sahur. Karena sahur itu kan sunnah kan. Adapun niatnya yang wajib kan? Wajib, betul. Okay. Kan tapi ngapa kita dianjur ke sahur karena Nabi sahur itu ada keberkahan di dalamnya kan? Di dalamnya dan kita mencari keberkahan itu ya. Kita mencari keberkahan itu kan. Oke, yang kedua katanya temakan semut. Apa hukumnya? Nah, jadi hewan, binatang aja gitu ya. Iya. Nah, binatang itu ada 3 macam secara umum nih. Secara umum. Dalam hukum itu. Pertama, binatang yang halal dimakan. Itulah kalau bahasa Jermannya itu sapi, kambing. Tapi jangan nyok gacik ya Ustaz. Aku nyebut sapi dan kambing lanjut tingkat buku aja. Itu halal dimakan. Dan segala barang di dalam lautan Cik Kaya. Nah itu yang pertama Yang kedua yang haram dimakan apa dia yang dia bercakar bertaring. Kucing, anjing, harimau termasuk yang diharamkan secara mutlak pecah babi dan lain sebagainya Nah itu. Nah yang ketiga ada dia itu halal pada hakikatnya. Halal secara hukum tidak diharamkan tidak, tapi menjijikkan. Pecah apa dia? Pecah cacing, pecah lintah, pecah pacut lalat. Ya kan lalat tuh kalau tercebok tuh ulet ulet. Iya, ulet benar. Dan lain sebagainya. Nah, dia tuh sebenarnya tidak ada haram. Itu tidak haram, dalam hukum tidak haram, tapi dia menjijikkan. Nah, menjijikkan itu
sedangkan kita dalam Islam ini harus memilih segala sesuatu yang baik-baik. Yang baik-baik. Nah, jadi maka itu dilarang dan dihindari dalam Islam. Dilarang Adapun dan kalau misal temakan tidak sengaja, itu jawabannya tidak ada masalah. Misal contoh Cik Gaya, kita beli bayam sama katu Ya. sekebet di pasar, harganya 5.000 sekarang. Kalau dulu 3,5. Tahunnya ancak. Nah, Kawannya. nah, di katu dengan bayam sekebet ini tadi, tidak ketahuan begitu sudah dicuci, lah dimasuk dengan bawang putih, bawang abang jadi sudah bening. bening. Pas nak disendok, ada ulat rupanya kecil. Terdegil kan? Iya, tenengil. Nah, tidak terasa rupanya pas dibongkar bawa masih banyak. Rupanya kawan tadi makan lah bobo 2 kali sudah. Lah banyak temakan. Anta kau nak bergaul. Jadi jawabannya apa haram tidak jawabannya tidak haram karena dia haram. memang bukan yang diharamkan, dia hanya menjijikkan. Nah, adapun di dalam soal kebersihan medis, nah itu lain cerita Cik ya. Kita tanya dengan dokter, itu jangan tanya dengan ustaz, itu tidak tahu juga ustaz. Nah, ini Dodolor diatur lagi kalau yang nak kepengen bertanya di line telepon 0711 35 1656 terkait dengan iman atau akidah. Artinya kan kalau iman atau akidah tadi yang kata apa Cik Wan tadi nyebutkan bahwa selain kita diucapkan secara lisan, misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, artinya kita mengakui kan, dan itu tertanam di dalam hati, gitu kan, kemudian direalisasikan dengan dengan apa, dengan perilaku kita. Jadi artinya tidak cuma sekedar apu manis di bibir kita baik, tetapi sebenarnya di hati lain kan, kan? Itu menafikan namanya Ustaz ya. Iya, benar. Lain di hati. Nah, jadi kan terkait dengan yang namanya iman ini tadi, seseorang itu dikatakan beriman. Itu kan artinya dia dengan ngatur ke asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, artinya itu kan. Cak mana dengan wong yang misalnya maaf percaya dengan zodiak. Itu termasuk apa ya? Termasuk itu menggoyahkan imannya atau akidahnya atau tidak? Ini Cik. Ya. Zodiak, bintang, atau primbon, yang ramalan ini yang itu. lamaran bukan lamaran tuh yang ini lamaran datang kan, rumah gadis kan. Ini ramalan agak terletot itu ramalan dengan ramalan. Jadi ramalan tahu Ustaz. Jadi ramalan itu Cik Gaya bisa apa memang bisa terjadi ya bisa ngapa tidak bisa kan itu. Apakah bisa juga tidak terjadi ya bisa juga ngapa tidak gitu. Nah, Cik Gaya selagi dia meyakini finish ketok palunya itu Cik Gaya. Finish ketok palunya itu tetap hak prerogatif Allah. Maka kalaupun dia apa istilah itu membaca ataupun dia melihat memang sesuai kadang dengan ramalan dengan zodiak dengan ini itu tidak ada masalah kalau yang macam itu. Tapi kalau dia memang meyakini dan dia tidak menganggap hak prerogatif Allah ketok palunya tadi, di luar tadi, dari itu ininya dia meyakini yang primbon ini tadi. Nah, itulah yang dia tuh menggoyahkan itu tadi. Yang mengganggu dan menggoyahkan iman itu tadi. Jadi itu yang bisa mengganggu itu tadi. Iya, itu yang itu. Nah, kalau misalnya nih Ustaz kan kita juga ngomongin masalah misalnya sakit ya. Iya, sakit. Sakit kan kita kan punya jadi kita kalau sakit tuh harus berobat lah, ada usaha kita untuk bisa sehat tuh ikhtiarnya seperti itu adalah berobat. Berobat itu kan ke dokter. Ya, atau mungkin maaf ngomong ada juga yang sakit-sakit yang dalam kondisi yang seperti apa yang akhirnya mau pikir ke alternatif. Iya, pengobatan alternatif. Nah, kadang waktu galak tersebut Cik ini Stan. Dia ngomong katanya, alhamdulillah lah aku katanya berobat dengan dokter itu, atau misalnya dengan ustadz itu, atau dengan ini, dengan dukun ini, itu atau dengan pengobatan ini, kan, aku sembuh. Nah, itu sudah masuk menggoyahkan iman atau tidak? Nah, jawabannya agak mirip-mirip Cik. Beda tipis. Beda tipis. Iya, 11-12. Dengan yang pertanyaan Cik Gaya pertama tadi. Nah, jadi kalau dia nganggap ikhtiar dia dengan dokter, dengan ustadz, dengan wong pintar, dengan wong yang kurang pintar juga, atau dengan siapapun itu, yang pengobatan dia medis, dia alternatif, dia nganggap itu hanya wasilah dan kebetulan perantara, dan kebetulan waktu berobat di uak itu dia sembuh. Dengan uak tadi ya, dengan uban misalnya uban. Dengan uban. Nah, dengan uak hitam tadi kebetulan tidak sembuh yang sebelumnya tadi. Nah, kalau dia nganggap itu dan yang
ngetok palu penis prerogatif punya hak prerogatif sembuh tidaknya di tangan Allah, nah maka itu tidak ketik kesalahan. Tidak ada kesalahan. Tapi kalau dia nganggap, wah itu paten. Kan ada yang kalau Islam itu sebutin seperti itu Iya, kan. nah Untuk itulah. dia salah satu bentuk apa ya? Mungkin dia mempromosikan gitu kan. Iya, sebenarnya tidak ada kata yang salah. Pengobatan itu seluruhnya kalau kita nyikapnya baik, ya baik, juga. bagus kalau kan kayak itu. Jadi tergantung dari sikap kita. Tergantung sikap kita. Makanya itu tadi kan ikrarun bilisan. Kalau dia ikrar lisan, kalau dia misal terpeleset lidah biasalah sebut Iya, mungkin iya. tidak kata masalah kan. Nah, watas dikum bil qalbi. Nah, itu benar di ini. Karena Pembenarannya dalam hati. dalam hati. Nah, karena Oke. Allah itu kan cuma memandang yang segumpal darah itu lah, Cek. Yalah hati tadi kan. Hati tadi. Nah, adapun pengamalannya tadi, wa'amalum bil arkan tadi, pengamalan dalam kehidupan ini tadi, itu tadi kita berobat dengan perantara, ikhtiar, wasilah, Nah, adapun kalaupun memang misalnya di wak itu tadi dia sembuh dan kebetulan memang wak itu pintar, maksudnya ahli Iya, dalam pengobatan ahli. itu, dan kebetulan dia sembuh itu berarti Allah memang memberikan hak prerogatifnya, penisnya, ketok palunya di wak itu kita sembuh. Sembuhnya. Jadi artinya Allah mempercayakan hal tersebut, Cek, itu kan. Iya, Kata lewat sembuhnya tangan lewat wak itu tangan tadi. Allah. Nah. Tapi hak prerogatif balik Hak lagi prerogatif sama Allah. Iya. Nah, ini masih pertanyaan dengan Cek Akbar tadi mengenai ambil wudhu. Tadi kan ini ada 3 pertanyaan kan? Oh iya. Nah, pertanyaan yang ketiga kan termakan semut, yang kedua, kemudian yang ketiga tadi katanya ambil wudhu, katanya mersi ke taimato katanya. Nah, itu kira-kira cak mana buat ini hukum wudhunya jadinya, Cak itu. Iya, tidak batal, Cek. Taimato itu kan ibarat kata itu kan kotoran maksudnya Iya, seperti itu. iya. Taimato itu kotoran. Kalau dalam bahasa Spanyol tuh belek gitu. Oh, what is belex ya? Yes. I know is belek, apalagi belekan ya. Iya. Nah, itu jawabannya pengaruh dah atau membatalkan tak di wudhu? Batalkan Jawabannya wudhu. tidak membatalkan di wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Tapi ya kotor dan menjijikkan itu tadi. Termasuk Nah, kotor karena dia pendidikan. tidak termasuk item daripada poin-poin yang membatalkan wudhu atau hadas kecil. Adalah kecil. Oke. Jadi yang termasuk dalam hadas kecil itu sendiri yang membatalkan wudhu itu seperti apa nih? Bersentuhan. Oke. Sudah itu keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Oke. Sudah itu ada berapa item, Cek? Ada di sini. Aku ni bawa buku, mau kitab ni sengaja, Cek. Muka anu. Yo, biar Kau lebih jangan- afdol ya, dah, ya. Iya. Nah, kalau kita ngomong ke kata Ustadz tadi ada disebutnya bersentuhan. Nah, ketika kita misalnya menjalankan ibadah ini, Ustadz, ya ibadah apa? Ibadah haji atau umroh kan. Nah, itu kan banyak nih Ustadz. Uang dari segala macam apa penjuru dunia, ibarat kata kan, itu kan. Iya, benar. Itu kan berkumpul dan memang ketika kita haji atau umroh kan harus dengan apa jika itu dengan mahram ya Ustadz ya? Iya, dengan mahramnya. Dengan mahramnya gitu kan. Iya, Nah, punya- tapi kan dengan banyaknya manusia yang bejibun-jibun itu terus juga dengan kondisi yang apa ketika berami itu Ustadz kan tidak memungkinkan kan ibarat kata apa wudhu kita tuh memang benar-benar masih terjaga. Iya. Nah, itu cak mana itu Ustaz? Nah, gitu, Cek. Nah, inilah kepalangan tadi Iya, ngomong soal yang batalkan batalkan tadi. ya. Yang batalkan itu 5 kata dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena ini dinul Islam ini adalah acuannya kepada mazhab Syafi'i. Pertama, keluar suatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, hilang akal. Oh, jadi kilo. Iya, jadi gilo. Yang gilo memang diponis oleh orang yang ahlinya ya. Oh, ahlinya. Nah, yang ketiga tertiduk, yang memang tiduk. Nah, tiduk itu juga dua macam, Cek. Kalau kita semayang Jumat misalnya dalam Terkelip. keadaan bersila itulah terkelip, Hmm. bangun lagi batal wudhunya, tidak batal yang modelnya itu. Oh. Tapi kalau dia lah terkunjur, mutar sana mutar sini, nah itu kan. Tiduk nian itu. Tiduk nih, jangan itu kawan tuh. Bukan tekeliep, badai. Jangan Kalau tekeliep wudhu itu kan itu. cuma sekitar beberapa menit itu kan Iya, tersentak kita dan bangun, posisinya kan? masih Cek itulah, Cek. Dalam kondisi Nah, seperti kalau dia itu. posisi macam itulah, kalau Cek yang kalau sholat Jumat tuh itu tidak ada batal wudhunya. Oh. Tapi kalau dia yang mutar jungkir balik tadi, itu memang tiduk nih kawan tuh. Batal wudhunya. Iya, rengko bangsa dia tuh tidak tidur. Terus apa Nah, lagi, saya itu tersentuhnya kemaluan atau hubur dengan telapak tangan, artinya baik punya kita ataupun punya apa namanya itu pasangan ya. Lalu tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan muhrim tanpa alas. Jadi adanya apa sentuhan yang bukan muhrim dengan tidak ketik alas. Ya. Dengan ketik alas, Nah, itu 5 dari yang batalkan dulu dalam mazhab Syafi'i. Nah, adapun dengan kasus yang Cek Gaya tanyakan tadi, Iya. Cek Gaya ungkapkan tadi, kalau kita di Mekah macam mana? Nah, uji Kalau ki- cek nanya kebetulan pas mama pergi umroh itu kan Iya. dengan sebanyak-banyak itu cek mana tuh kita dalam menjaga iya. posisi agar wudhu kita tetap terjaga nih. Cek. Iya benar. Nah, jadi kata kiai dulu Cek waktu kami belajar dulu. Mak mano ji kiai? Kiai kalau ini dalam mazhab Syafi'i kan Cek itu. Iya. Uji kiai kau sementara waktu betaklid dulu keluar dari mazhab Imam Syafi'i. Oke. Nah, cak mano je ku kiai? Heeh. Kau uji kiai datang sebelum masuk
lawang Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ambil uduk kan cek kayak atau kita sudah ambil uduk di kamar. Oke. Di kamar Kamar hutil. hotel ya. Hutil ya. Hutil. Sudah kita ngambil uduk tadi kan di kamar hotel tadi. Iya. Nah, begitu nak ngambil uduk cek kayak nak berniat ini gitu kan. Yeah. Sama kan awal itu lutu kata apa lu ndak TPA dah. Yeah. Nama itu lutu ali rafin hadza asghari. Nah, fardhu lillahi taala. Nah, sudah kita berniat itu cek kayak aku bahasa Indonesia dalam hati be. Dalam hati. Tak usah nak pening-pening bahasa Arab. Yo. Bahasa Indonesia dalam hati itulah omong ke ya Allah Tuhanku, aku ngambil uduk dan beribadah, aku bertaklid kepada Imam Malik jawabannya. Nah, kan ngapo dalam mazhab Malik. Kalau sekarang Malik. kan mungkin kan kita kan ke Imam Syafi'i ini. Ini kita kan selama ini Imam Syafi'i di Indonesia kan? nih kan, dari Di Nyai Indonesia. dulu sampai ini hari kan. Nah, Begitu dalam kondisi itu kita ngambil uduk, berniat wuduk dan ibadah setelahnya, entah semayang, entah maju Quran, entah apa-apa dah kita bertaklid melok kepada Imam Malik. Imam Maliki kan? Ya, Maliki. Imam Malik bin Anas. Nah, karena dalam mazhab Imam Malik bahwasanya bersentuh kepada yang bukan mahram dengan tanpa alas, dengan tidak adanya syahwat, maka itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan wuduk dia. Nah, jadi kalau kita sudah cek itu, sudah sampai ini. Nah, adapun kaget misal batal kita masih nak solat lagi ni, cek itu juga masih. Jadi wuduknya kuncinya. Di wuduknya nak kita berniat bertaklid kepada Imam Malik tadi. Nah, setelah kita selesai umrah atau selesai haji, balik ke Indonesia, kembali lagi kita niat lagi taklid lagi kepada Imam Syafi'i. Oh, cek itu ininya ya. Yo. Oke. Saatnya kita sudah ada di penghujung kebersamaan, tidak terasa? Oh iya, tak ada terasa. Ngorbol-ngorbol ya. Ngorbol-ngorbol. Ngorbol-ngorbol kita ternyata ngorbol-ngorbol yang berisi, gitu kan? Iya, benar. Mungkin sebagai closing statement apa yang menjadi mungkin apa ya inti daripada bahasan kita ini, Ustaz? Iya, jadi kita sebagai uang Islam yang mengaku beriman, yang sebagaimana tadi bahwasanya kita ini namanya iman sesuatu yang tersimpan di jero hati yang gembang. Itu kadarnya atau kualitasnya dan kuantitasnya itu biasanya naik turun. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau budak muda tuh kalau dia galau dapat chat WA, notif WA, diputus ke ceweknya, biasanya dia akan langsung ngeblank, langsung galau. Kalau yang lanang tadi pacak-pacak dia neguk minuman. Kalau yang betina tadi pacak-pacak dia curhat sambil nangis dengan bestinya. Atau mungkin dia buat status WA ya. Iya, status WA. Nah, itu kan artinya kondisi yang model-model macam ini, itu pacak nurun ke iman juga secara tidak langsung. Atau menggoyangkan lah paling tidak. Nah, tapi mana cara kita ini tadi senantiasa menaikkan ini tadi? Pertama dengan cara kita senantiasa dalam setiap detiknya, dalam setiap menit, setiap ini untuk mengembalikan segalanya ini kepada Allah. Mengembalikan semuanya kepada Allah. Nah, bahwasanya segala baik buruk yang kita terima, skenario yang dibuatkan Allah untuk kita ini, itu menurut Allah itulah yang terbaik untuk kita. Tapi walaupun menurut kita itu tidak ada terbaik untuk kita. Nah, kadang kita kan macam itu kan? Iya. Nah, sehingga kadang kalau kecil hati kita dengan apa yang sudah Allah tentukan. Nah, iya. Nah, itu lingkar ngoyang ke iman tadi. Nah, supaya ini segalanya kita balikkan kepada Allah. Karena uji guru kami dulu, uji kiai dulu Oh ya Allah, ngapulah nasib aku nih ini. Iya. Nah, itu menggoyahkan artinya. Iya. Innakullah syai' bihikmah. Secara langsung itu kalau dalam bahasa kajian tauhid itu tuh sudah syirik hobi. Dia sudah syirik yang tidak ada nampak. Kalau syirik yang nampak itu kan dia nyembah batu, nyembah batang apa tadi kan. Kalau syirik hobi itu seolah-olah kita menafikan Allah. Nah, apa dia? Ya Allah. Karena menyalahkan apa keadaan itu dengan Allah. Ya Allah Tuhanku, misal ngapalah aku tidak pacak naik pangkat tahun ini padahal aku laparan naik promosi ke. Nah, padahal itu ada jalan terbaik untuk kita. Karena Allah yang lebih tahu kan. Allah yang lebih tahu mungkin ke depannya itu tidak baik untuk kita kan, atau kita belum sanggup di wilayah itu. Nah, itu juga dengan rezeki kadang kata wong tuh, oh ya Allah Tuhanku, apa dia nak dimakan besok. Nah, itu sebenarnya secara ilmu tauhid, kajian tauhid itu syirik hobi. Dia sudah menafikan bahwasanya seolah-olah Tuhan itu tidak menjamin dia besok nak makan apa. Artinya di situ juga ada apa ya, ada pengaruh kejiwaan juga. Iya, benar, secara psikisnya kan. Aku misalnya kita nih, dia lah bukan kayak gitu. Nah, jadi itu Nah, di samping itu, di samping kita untuk senantiasa mengembalikan segalanya kepada Allah, untuk pertebal iman tadi, kita harus juga senantiasa ditambah dengan belajar dalam artian apa? Kita kan tidak boleh berhenti untuk belajar walaupun kita orang biasa ataupun walaupun kita ulama, walaupun kita apa, kita harus senantiasa belajar. Nah, makanya belajar itu harus sampai ke negeri Cina katanya. Ada kan partai lama kan katanya itu kan. Iya.
belajar sampai ke Cina, Iya, bukan belajar ya. sampai ke Korea. Bukan. Ya, boleh juga ke Korea. Misal Iya. kita nak ngembek cara aponyo Iya, yang bagus-bagusnya lah. Iya, Kita ngambil ambil, pempek misalnya. Aduh, Korea buat pempek. Kate kan. Ngapa aku nyebut pempek aja lalas kan nama gitu. Mentang-mentang ya, dah. Lemetang kan ini. Nah, jadi kita belajar, Cek. Oke. Nah, seorang ulama juga, Cek ya. Ulama ini ulama. artinya entah dia dai, entah dia ustaz, entah kiai, entah siapapun itu. Iya. Kita nih kadang ada porsi-porsi tertentu. Ada memang dia yang yang dia ahli di bidang syariah atau bidang fikih. Tapi dalam bidang tauhid dia mungkin tidak terlalu mendalam. Nah, itu juga tugasnya untuk belajar. Apalagi yang kita orang biasa yang memang penamanya itu tidak mempelajari dan mendalami agama secara rinci, secara detail gitu. Okay. Jadi antar ulama kadang kita juga harus saling belajar. Makanya dulu kiai dulu gak banyak saling belajar kan. Yang ahli tauhid siapa, yang ahli fikih siapa, ahli tafsir siapa. Jadi saling mengisi. Saling mengisi. Nah, itu makanya benar kalau kata Nabi kita harus belajar terus dari buayan dari ayunan sampai ke liang lahat, bukan liangnya di lahat sana kan? Bukan. Ya. Sampai ke liang lahat. Nah, benar artinya nak kita tuh dia profesi kita, nak kita wong pangkat tinggi, nak kita ilmu banyak, kita harus tetap belajar. Karena ada sisi-sisi kita yang kita tidak tahu, yang orang lain tuh tahu ya. Masih ada kurang-kurangnya di dalam diri kita. Iya, tentulah pastilah namanya manusia pasti masih ada kurang, masih ada khilaf, masih ada belum cukup gitu. Nah, itu makanya pertama kita harus mengembalikan segalanya kepada Allah. Yang kedua, kita harus senantiasa belajar memperdalam tentang keimanan tadi. Keimanan tadi ya gila kita kenal dengan sebutan ilmu tauhid. Okay. Macam itu Cik Gaya. Ayo Ustaz, kita sudah ada di penghujung kebersamaan pada kesempatan di suasana sore hari ini. Sebenarnya ada WA nih yang masuk Oh, ada WA aja? Dia nanya katanya, Ustaz, nak bertanya katanya Mak Manonian padilah solat sunat awabin. Mohon penjelasannya. Jawabannya mau kasih Ustaz dari Mang Ujuk. Mang Ujuk ya? Di Sukarami. Iya. Singkatnya Cik ini Cik ya, karena kita dikejar Masjid Agung ini. Iya. Sunat awabin itu bagus, adapun fikihnya, adapun fadilahnya, adapun pelaksanaan dan momen tata cara segala macam mungkin itu bakal kita bahas di lain kesempatan. Tapi secara ininya mengujuk itu di situ kami kasih referensi literatur yang dari kitab yang memang bisa dipertanggungjawabkan mengenai fadilat dan lain sebagainya. Itu mengenai soal sunat awabin, karena itu soal sunat khusus kan? Iya. Oke. Ayo, terima kasih banyak Ustaz. Tentunya sudah kehadiran sini Cik Wan ya. Iya, sama-sama Cik Wan ya. yang sudah hadir di dialog Hikmah Ramadan pada kesempatan hari ini dengan tema iman dan juga iman dalam kurung akidah ya. Yo. Dan semoga baik ini dengan apa yang kita bahas, yang kita ini akan semakin meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, kalau Cik itu mau kasih Cik Wan sekali lagi sama-sama Cik Gaya. mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh, namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba,